Tiga rahmat yang kita terima dalam perjamuan kudus. Ada rahmat khusus yang Tuhan berikan kepada kita setiap kali kita berpartisipasi dalam perjamuan kudus. Berikut ini adalah tiga rahmat yang datang apabila kita menerima komuni kudus secara layak. Yang pertama, perjamuan kudus mempererat persatuan kita dengan Kristus. Gereja selalu mengajarkan bahwa untuk benar-benar menjalani hidup kita di dalam Kristus, kita harus mendekati Dia melalui Ekaristi. Perjamuan kudus diperlukan untuk kehidupan rohani yang sehat. Itulah sebabnya perjamuan kudus dianggap sebagai salah satu sakramen inisiasi bersama dengan pembaptisan dan penguatan. Tanpa perjamuan kudus, seorang Kristen tidak sepenuhnya dipersatukan dengan Kristus dan tidak dapat menjalani kehidupan yang sepenuhnya di dalam kasih-Nya. Menerima komuni kudus berarti menjadi satu dengan Kristus sendiri. Yesus memberitahu kita tentang misteri ini. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Menerima komuni kudus dapat mengubah kita sehingga kita menjadi semakin serupa dengan Kristus. Yang kedua, perjamuan kudus memisahkan kita dari dosa. Buah kedua dari Ekaristi adalah membersihkan kita dari dosa dan menguatkan kita dari pencobaan. Jika kita dipersatukan dengan Kristus, Dia akan menyembuhkan kita dari dosa masa lalu dan menjaga kita dalam kasih-Nya. Persatuan yang begitu kuat dan intim dengan Tuhan yang tersalib membakar habis kasih sayang kita yang tidak saleh dan dosa-dosa yang tidak disengaja. Namun, perjamuan kudus tidak dapat mengampuni dosa berat, karena dosa berat telah membunuh rahmat pengudusan dalam jiwa kita dan memisahkan kita dari Kristus. Itulah sebabnya kita harus mencari persatuan suci ini hanya ketika kita berada dalam keadaan rahmat. Jadi, meskipun komuni kudus tidak menghapus dosa berat, namun dapat melindungi kita dari dosa berat di masa depan. Yang ketiga, perjamuan kudus menguatkan amal kita. Berdasarkan kesatuan kita dengan Kristus dalam Ekaristi, komuni kudus secara tidak terelakkan memperkuat ikatan kasih di dalam diri kita. Ketika kita dipersatukan dengan Kristus, kita juga dipersatukan satu sama lain. Yesus mempersembahkan kita menjadi satu tubuh, yaitu gereja. Melalui Dia, kita menjadi saudara dan saudari yang lebih baik satu sama lain. Saudara-saudari terkasih, tanpa Ekaristi tidak ada gereja, karena tanpa Ekaristi tidak ada Kristus. Rahmat Ekaristi yang melimpah dan mendalam itu adalah anugerah Tuhan yang paling kuat, karena Ekaristi adalah tubuh, jiwa, dan keilahian Putranya sendiri. Karena itu, kita harus memperlakukan sakramen Maha Kudus dengan penuh hormat dan hanya menerimanya ketika kita benar-benar siap. Demikian, semoga berkenan.